Di suatu waktu ada diskusi gitu ya di antara dua orang sahabat. Dan diskusi ini membahas tentang kaitannya tentang gimana sih caranya seorang pemimpin yang ideal. Si A menyampaikan seperti ini pandangannya. Pemimpin itu harus sabar dong. Kalau marah-marah, ya terus siapa yang mau jadi timnya nanti? Timnya kan jadinya nggak betah, timnya kan nggak nyaman. Akhirnya dia kerja sendiri. Kan nggak mungkin leader kerja sendiri. Nah, rekannya si B menjawab, loh, memang ada larangan ya untuk leader itu nggak boleh marah. Memang ada gitu aturannya bahwa leader itu nggak boleh marah. Kan salah satu bentuk ketegasan juga marah itu. Nah, si A kembali merespon sang rekannya tadi itu. Ya tegas itu boleh sih, tapi tegas kan bisa dilakukan tanpa menggunakan amarah bro. Jadi tetap aja, saya tetap meyakini bahwa leader itu nggak boleh marah-marah. Leader itu nggak boleh kejam. Leader itu harus baik, harus bijaksana, dan lainnya. Yang dibalas lagi dengan rekannya si B. Ya marah itu kan merupakan salah satu tanda bahwa kita itu tegas. Leader itu juga manusia kan. Marah itu oke kalau menurut saya. Dari dua percakapan sahabat gitu ya yang sama-sama kita lihat barusan gitu, kita bisa sama-sama belajar sebenarnya. Ada perdebatan yang menarik di antara diskusi di antara dua orang sahabat ini, yaitu kaitannya dengan leader itu harus baik atau leader itu boleh untuk marah. Nah ini kalau memang kita diskusikan, saya yakin juga diskusinya akan cukup panjang menarik. Karena masing-masing kubu yang bersilang pendapat ini pasti memiliki pandangannya sendiri. Bagi kubu yang merasa bahwa leader itu boleh marah, maka dia akan menggunakan reasonnya, alasan-alasannya bahwa leader itu harus marah. Untuk apa? Untuk mendidik timnya biar tegas, biar timnya itu kuat dan ujung-ujungnya juga buat kebaikan timnya. Tapi bagi kubu yang berpendapat bahwa leader itu harus bijaksana, berpendapat bahwa zaman sekarang keras itu sudah gak zaman bro, bahwa seorang leader itu harusnya bisa baik, bijaksana sehingga timnya nyaman, dan dengan begitu timnya akan nurut tuh ketika diberikan program pengembangan. Lantas dari situ mana yang tepat sebenarnya? Nah saya pribadi gitu ya, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, memiliki pengalaman berjumpa dengan seorang leader yang memiliki kecenderungan untuk marah. Bahkan ini membuat timnya itu terkesan segan dan takut. Satu kesalahan diperbuat, maka sang leader ini akan langsung marah-marah kepada timnya. Dan gak cuma ke timnya, tapi kalau misalkan ternyata ada permasalahan gitu yang berhubungan dengan bagian lain, maka sang leader ini akan langsung tegas dan marah kepada si A tersebut. Yang saya yakin kalau rekan-rekan melihat fenomena ini, rekan-rekan pasti bisa membayangkan bahwa wah pasti ini situasi organisasinya itu jadinya nggak nyaman. Situasi organisasinya jadinya nggak enak. Nah, sayangnya saya harus bilang bahwa untuk case saya ini, tebakan rekan-rekan salah. Setiap orang di organisasi tersebut nggak ada yang masalah, meskipun leadernya suka marah-marah. Dan bahkan kalau bagi rekan-rekan yang ingin tahu, ini sudah marah itu sudah menjadi hal yang biasa bagi sang leader. Sehingga bagi timnya sudah biasa. Loh, lantas apa yang bikin timnya itu biasa-biasa aja, timnya nggak kesel, timnya kemudian tetap biasa aja ketika dia marah-marah? Jawabannya adalah karena sang leader marah dengan dasar yang jelas. Sang leader marah ketika pekerjaan timnya tidak sesuai dengan standar, yang pada akhirnya kalau nggak sesuai standar berarti kualitas kerja timnya juga bermasalah, bukan? Sang leader marah karena dia bukan marah ke personalnya, tapi marah terhadap hasil kerjanya. Nah ini yang tertangkap oleh tim di organisasi tersebut, sehingga ketika leadernya marah, timnya menerima aja. Lantas dari kisah leader yang marah-marah ini, apa yang bisa kita pelajari bersama? Bahwa sebenarnya jadi leader marah-marah nggak apa-apa. Leader marah-marah, biasa aja. Kenapa? Karena bisa jadi kadang kita sebagai manusia baru bergerak ketika ada komplain, ketika ada orang yang marah, ketika ada orang yang baik-baik, kita mah santai-santai aja. Ada kan orang-orang seperti itu. Nah orang seperti itu memang butuh untuk ditegasi. Maka menjadi leader yang gak haram hukumnya untuk marah, bahkan boleh jadi marah. Tapi marah yang seperti apa pertanyaannya? Marahnya tentunya yang ada tujuan tertentunya. Marahnya tentunya yang ada nilai manfaatnya. Marahnya tentunya yang bisa membuat timnya lebih baik, dan itu disadari dengan menyeluruh oleh timnya. Jadi bagi rekan-rekan yang saat ini menjadi leader, silahkan marah, silahkan
luapkan amarah kepada tim, tapi pastikan setiap luapan amarah kita tadi itu berdampak positif dan tim kita menjadi sadar apa yang salah dalam dirinya dan bersedia melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk mencapai target kinerja di organisasinya. Mungkin itu yang bisa saya sharekan pada video kali ini. Moga-moga bermanfaat dan sampai ketemu di video leadership selanjutnya.